Sehingga anak-anak ini eh, tingkah lakunya itu tidak didominan dengan berpikir syariah. Dia didominan dengan emosinya, dengan keinginannya. Kan aku sudah besar loh, gitu kan. Aku ini sudah besar. Aku nggak mau lagi dibentak. Aku nggak mau lagi disuruh-suruh. Kan akhirnya kan begitu. Ya kan? Akhirnya kan munculnya begitu. Oh, enak aja, aku nggak mau lagi. Aku bukannya anak kecil lagi yang bisa diperlakukan seperti itu. Namun, di sisi lain, dia menunjukkan tingkah laku kekanak-kanakannya. Dia kan yang misalnya belum mengerti kalau makan tuh mandi sendiri, harus habis makan cuci piring, nggak tahu mana jadwal belajar, mana jadwal sholat, mana jadwal bermain, ya kan? Mana jadwal untuk apa namanya dia mengulang pelajarannya, itu masih belum konsisten. Nah, tentu kan orang tua, ibu mengingatkan. Nah, ketika mereka diingatkan dengan cara yang kurang baik, maka yang muncul adalah emosi, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Parenting Al-Quran Bait Qurani Podcast, ruang untuk berbagi ilmu dan nilai-nilai kebaikan dalam ikhtiar melahirkan 1 juta ulama besar. Bersama saya Dinar Mahesa Putri yang insya Allah akan menemani perbincangan kita pada hari ini. Dan alhamdulillah tentunya hari ini kita sudah bersama dengan Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA. Senang sekali bisa bertemu kembali lagi Ustazah. Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jadi Ustazah melanjutkan podcast kita kembali. Belakangan ini kita kembali dihadapkan pada sebuah peristiwa khususnya di dunia pendidikan yang cukup mengundang banyak perhatian. Dan dari peristiwa ini kita banyak bertanya-tanya Ustazah, sebenarnya bagaimana sih relasi antara guru dan murid bisa sampai pada titik seperti ini? Sekolah yang seharusnya menjadi ruang yang aman, tempat anak belajar dan juga bertumbuh, namun ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka emosi yang terpendam bisa berubah menjadi konflik. Nah, oleh karena itu, Ustazah, kalau kita melihat kasus ini dari sudut pandang pendidikan Islam, sejauh mana sih sebenarnya peran seorang guru bukan hanya mengajar, akan tetapi juga membimbing dan membentuk karakter murid agar relasi antara guru dan murid tidak sampai berujung pada kekerasan seperti ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkadang kita berkomunikasi kepada anak itu bukan anak yang tidak mau ikut apa kata kita, tapi kita yang tidak bisa memahami gaya komunikasi seperti apa sehingga anak bisa paham. Saya sering menyampaikan dalam forum-forum parenting Al-Quran, saya contohkan begini. Sering orang tua berkomunikasi kepada anak seperti orang Jawa yang bicara dengan orang Sumatera, taruhlah orang Padang. Orang Padang yang tidak mengerti bahasa Jawa, orang Jawa yang tidak mengerti bahasa Padang. Tapi kedua-duanya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, tentu kan tidak nyambung. Orang Jawa bilang orang Padang nggak mengerti, nggak paham apa yang dia inginkan. Orang Padang juga bilang orang Jawa nggak paham apa yang dia inginkan. Nah, jadi kembali ke kasus itu adalah yang pertama, ketika kita menghadapi anak, dalam kasus itu kan anak balil ya, anak balil, kita tahuin dulu tuh, ya cari tahu dulu, siapa anak balil ini, gitu ya, anak remaja itu siapa. Nah, dalam Islam, anak remaja itu anak yang berusia balil, ya, dia berusia balil, mulai kalau di rentang usia itu mulai dari usia 9 tahun sampai dengan usia 15 tahun. Nah,
Tetapi kalau di dalam Islam itu tidak ditandai dengan usia. Dia ditandai dengan kalau yang perempuan itu haid, kalau yang laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah. Nah, ketika anak sudah haid atau mimpi basah, maka dia sudah masuk ke fase baligh. Nah, sekarang apa itu fase baligh? Ya, apa itu fase remaja? Fase di mana ya anak itu sudah dewasa di dalam Islam, sudah bisa mengemban kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Quran wa sunnah. Nah, sejatinya kan seperti itu ya. Nah, sehingga pada faktanya ketika anak itu sudah balik, dia dibentuk sejak fase 0 tahun, sudah dikenalkan akidah, sudah dikenalkan syariah, sehingga dipersiapkan dengan baik, masuk ke fase tamyiz, dia bisa membedakan antara baik dan buruk, kemudian dia masuk ke baligh, dia sudah siap menerima taklif kewajiban dari Allah, ya. Nah, kita lihat generasi-generasi hebat yang memang disiapkan oleh orang tuanya, ya. Misalnya bagaimana Imam Asy-Syafi'i di usia 9 tahun dia sudah hafal Al-Qur'an, ya. Di usia 10 tahun dia sudah menghafal Muwatta. Syafi'i muda sudah bisa berfatwa, gitu ya. Bagaimana kemudian Ibnu Sina di usia 9 tahun dia sudah hafal Al-Quran gitu kan, kemudian dia menjadi ilmuwan di usianya yang cukup muda. Bagaimana kemudian Muhammad Al-Fatih di usia 9 tahun dia sudah hafal Al-Quran, di usia belasan tahun dia bisa menaklukkan Konstantinopel gitu. Bagaimana kemudian Mus'ab bin Umair muda ya bisa menjadi delegasi Rasulullah untuk ke Madinah. Nah, memang kalau anak dibentuk dari awal ya, seperti yang sudah saya sampaikan ya, usia baligh itu adalah usia berlian ya, di mana anak bisa mengubah dunia, anak bisa memberikan kontribusi terbaik gitu. Namun faktanya, ya kan, faktanya sekarang anak-anak baligh tidak seperti itu, gitu kan, tidak seperti itu. Memang fisiknya dia berkembang baik, tumbuh baik, ya kalau misalnya tingginya meninggi gitu, terus ototnya kian kuat, perempuan bagian-bagian otot tertentu itu menonjol, yang laki-laki juga suaranya berubah. Dari sisi naluri ya, dari sisi bakonya dia sudah ingin diakui, sudah ingin dicintai, sudah ingin sudah merasa besar gitu kan ya, secara naluri. Tapi sayang, anak-anak remaja sekarang tidak diikuti pertumbuhan nalurinya, perkembangan nalurinya, dan perkembangan fisiknya tidak diikuti dengan perkembangan proses berpikir syariah, ya. Kenapa terjadi begitu gitu? Kembali lagi saya sampaikan, karena sejak dini anak itu tidak dibiasakan tentang syariat-syariat. Misalnya bagaimana syariat kepada orang tua, adab terhadap orang tua bagaimana, adab terhadap guru bagaimana, ibadah, sholat, bagaimana tata cara pergaulan, baik kepada teman yang mahram, teman yang bukan mahram, begitu ya. Nah, itu tidak tersampaikan kepada anak-anak remaja tersebut, atau tersampaikan dengan cara yang tidak ma'ruf ya, misalnya dengan cara perintah, dengan cara marah, kering dari keteladanan, kering dari pembiasaan, kering dari kelekatan, kebersamaan, tidak dibangun dengan emosi gitu kan. Nah, sehingga anak-anak ini tingkah lakunya itu tidak didominan dengan berpikir syariah, dia didominan dengan emosinya, dengan keinginannya kan.
aku sudah besar loh gitu kan, aku nih sudah besar, aku nggak mau lagi dibentak, aku nggak mau lagi disuruh-suruh, kan akhirnya kan begitu, Iya. ya kan, akhirnya kan munculnya begitu, enak aja, aku nggak mau lagi, aku bukannya anak kecil lagi yang bisa diperlakukan seperti itu. Namun di sisi lain dia menunjukkan tingkah laku kekanak-kanakannya, ya kan? Mm-mm. Yang misalnya belum mengerti kalau makan tuh ambil sendiri, Iya. harus habis makan cuci piring, nggak tahu mana jadwal belajar, mana jadwal sholat, mana jadwal bermain, ya kan? Mm-mm. Mana jadwal untuk apa namanya dia mengulang pelajarannya, itu masih belum konsisten. Nah, tentu kan orang tua, guru mengingatkan. Nah, ketika mereka diingatkan dengan cara yang kurang baik, maka yang muncul adalah Emosi. emosi, ya kan? Yang muncul adalah emosi. Nah, jadi bagaimana nih caranya kan? Caranya kita pahami kondisi anak tadi. Jadi kita pahami yang pertama, Bu Nur garis bawahi adalah baik di rumah maupun di sekolah, kita pahami anak balik ini dia pengen diakui, ya kan? Yang kedua, dia merasa sudah besar, walaupun dia masih banyak belum bisa, gitu. Yang ketiga, dia sudah berani menunjukkan emosinya, ya kan lebih lebih pandai dia menunjukkan emosinya, tapi belum pandai membangun pemikiran yang benar untuk menuntun menuntun emosinya. Emosinya. Nah, bagaimana kemudian kita agar bisa berkomunikasi dengan Dengan baik kepada mereka gitu. Yang pertama adalah baik guru maupun orang tua bangun kedekatan dengan anak, ya. Macam-macam caranya ya. Misalnya kalau guru mungkin bersama siswa itu tidak hanya di ruang belajar aja, bisa juga eh, di ruang guru atau mengerjakan proyek bersama atau olahraga bersama atau sharing bersama baik dalam kegiatan sekolah ataupun kegiatan non sekolah gitu kan, bisa aja bangun ketemu siswa sedang jalan atau di kantin ya, bisa ngobrol bareng begitu, atau dalam kegiatan-kegiatan kesiswaan gitu. Nah, kalau orang tua ya bangun kebersamaan dengan anak, ada waktu ngobrol bersama, makan bareng, pergi pergi bareng gitu ya, atau kalau ibu-ibu ke pasar bareng, masak bareng, jajan bareng gitu kan, itu dibutuhkan oleh ya. remaja untuk membangun kedekatan kepada mereka. Nah, yang kedua adalah perbanyak mendengar, ya, perbanyak mendengar, bukan perbanyak menasehati, tapi perbanyak mendengar. Oh iya, oh iya, oh begitu ya, oh itu yang kamu rasakan, oh begitu. Jadi kita banyak mendengar. Dengan kita banyak mendengar, dia banyak bicara. Dengan demikian dia akan memberikan kepercayaan kepada kita. Disitulah baru kita bicara kepada anak. Nah, tentu kan anak ini kan sudah besar. Dengan dia besar kan dia lebih berani menunjukkan rasa tidak mau, nggak mau gitu. Atau menunjukkan rasa marah gitu kan gitu. Dia lebih lebih berani gitu menunjukkan, beda dengan waktu dia masih kecil, paling kan dia tantrum, dia nangis kan. Kalau remaja kan bisa aja dia ngelempar barang gitu kan, atau dia teriak seperti itu. Nah, kalau yang dihadapi yang seperti itu gitu ya, nah sebaiknya kita tidak terpancing, emosi kita tidak terpancing, kita diam dulu, kita tarik napas, kita apa namanya redakan. Kalau dia anak ya kita peluk, kita elus pundaknya kan, sampai nanti apa namanya emosinya turun, kita ajak berwudu ya kan. Baru ya kita kasih minum atau makan, kita persilakan dia istirahat dulu
Nanti kalau sudah reda baru kita ajak komunikasi. Begitu juga di sekolah Iya. kan, kalau kalau misalnya ada anak menunjukkan emosi Emosi yang meledak-ledak, ya sebaiknya kita nggak usah layani, kita tinggalkan aja. Makanya di sekolah itu perlu ada guru BK. Selain tiap guru juga harus punya cara bagaimana caranya meredakan emosi para siswa yang ada. Gitu. Tapi Ustazah, realita yang sering kita lihat, banyak guru yang sudah merasa capek duluan dengan segala kesibukannya di sekolah. Jadi guru jadi kurang memahami kondisi anak dan juga kurang peka lah terhadap murid-muridnya. Nah, itu bagaimana solusinya dan juga seperti apa sih teladan yang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita? Ya, sekali lagi kan Bu Nurul tidak menitik beratkan ke guru di sekolah, tapi juga orang tua dan guru. Ya. Memang kan sebagai manusia, guru juga manusia, orang tua juga manusia, eh, jiwanya juga punya kerentanan ya, punya kerentanan. Kalau ada masalah juga ada rasa sedihnya, ada rasa galaunya, ada rasa beratnya. Nah, tapi yang pertama adalah setiap ya tantangan yang datang dalam proses pengasuhan, pendidikan baik di rumah yang dilakukan oleh orang tua maupun yang dilakukan oleh guru, pertama yang perlu kita ingat ini adalah amanah dari Allah. Ya, kita sebagai guru itu bukan hanya profesi kita untuk bekerja, untuk menghasilkan uang, tetapi ini adalah ladang pahala yang Allah berikan kepada kita, tanggung jawab, amanah yang nanti akan membawa kemaslahatan buat kita di dunia maupun di akhirat. Kalau kita mendakwakan agama Allah, maka nanti keluarga guru itu seluruh permasalahannya akan diselesaikan oleh Allah. Nah, dari situlah makanya yang pertama Allah mengingatkan kepada kita seberat apapun ya tantangan yang kita hadapi baik dalam pengasuhan atau yang lain, Allah katakan wasta'inu bisobri wassalah. Yang pertama adalah ketika tantangan itu datang, kita bersabar. Nah, sabar itu bukannya menyerah. Sabar itu begitu tantangan itu datang, kita harus ingat harus sesuai dengan syariat. Kita bersikap harus sesuai dengan syariat gitu. Hal refleks yang bisa kita lakukan ketika itu datang, tarik nafas panjang. Begitu tarik nafas panjang, minimal kita ingat Allah. Allah. Kalau bisa lebih panjang lagi, astagfirullahaladzim. Kalau bisa panjang lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu minimal kita kelola diri kita. Ketika itu datang, kita tarik nafas panjang, kita mohon pertolongan kepada Allah agar dengan refleks Allah bisikan kepada kita apa yang bisa kita lakukan. Minimal emosi kita tidak terpancing ketika tantangan itu ada. Nah, ketika tantangan itu ada dan kita tenang, dan kita tenang, kesabaran itu bisa bikin kita tenang kan, bisa bikin kita tenang. Kita bisa berpikir panjang. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, selain tadi dengan sabar, begitu datang refleks kita harus sabar, ya kan? Nah, sabar dalam tingkat panjangnya tadi kan harus sesuai dengan syariat, ya kan? Tidak semua tantangan itu kita tahu syariatnya, solusi yang sesuai dengan syariatnya. Makanya baik orang tua atau guru terus belajar. Nah, diantaranya ya terus ikutin tuh parenting Al-Quran kita ini, ya kan? Untuk meningkatkan kualitas pengasuhan kita dan pendidikan kita baik di sekolah maupun di rumah. Nah, yang kedua ayat itu adalah apa? Dengan sholat. Kalau guru, orang tua merasa berat gitu ya, merasa berat beban yang dia hadapi, itu jangan dilampiaskan ke anak, jangan dilampiaskan ke siswa gitu. Kita pulanglah bersujud kepada Allah. Maka
ketika kita pilih jalan jadi orang tua hebat, kita pilih jalan menjadi seorang guru, itu sejatinya tidak pernah meninggalkan tahajudnya, tidak pernah meninggalkan duhanya, apalagi meninggalkan sholat 5 waktunya. Karena apa? Karena dia butuh kekuatan. Nah, kekuatan itu kita akan dapat dalam sujud kita. Ketika kita sujud, orang tua sujud, guru sujud, disitulah guru dan orang tua sangat dekat sama Allah. Disitulah ketenangan Allah berikan kekuatan untuk guru menjadi seorang guru, orang tua menjadi guru buat anak-anaknya, sehingga tidak terjadi arogansi, ya kan, sikap-sikap arogansi yang terjadi. Nah, tentu itu semua perlu dilatih, ya, perlu dilatih dan meningkatkan keilmuan terus gitu. Dan yang terpenting adalah membangun sistem di sekolah itu sendiri, gitu kan. Guru-gurunya perlu dilatih, gitu ya, perlu dibina. Nah, seperti Bu Nur sering di sekolah-sekolah tahfiz Quran itu ada yang berkala, memang Bu Nur membina para gurunya, tidak hanya mengadakan pelatihan kompetensi kependidikan saja, tapi juga tentang kompetensi akidah wa syariah guru, dan itu sangat penting gitu. Nah, Ustazah, mungkin sebelum kita tutup ada pesan terakhir untuk para guru khususnya dan juga orang tua dalam mendampingi anak-anaknya menjadi anak-anaknya hebat. Iya. Jadi untuk mendampingi anak baligh ini, ya, tadi Bu Nurul sudah sampaikan, Bu Nurul ulas lagi. Yang pertama adalah sebelum kita memberi nasihat, sejatinya kita jadi contoh yang baik terlebih dahulu. Karena anak-anak remaja itu dia menangkap sesuatu itu dengan apa yang sering dia lihat, dia dengar, dia idolakan, dan remaja itu paling senang mengikuti sesuatu yang dia idolakan. Nah, jadilah orang tua dan guru itu idolanya anak-anak dengan cara apa ya? Memberikan sikap-sikap yang baik, contoh yang baik gitu. Nah, yang kedua adalah biasakan, ya, biasakan sesuatu yang baik, program-program yang baik. Tapi program-program yang baik itu, kebiasaan-kebiasaan baik itu harus sejalan dengan apa yang biasa dilakukan oleh orang tua dan guru. Yang ketiga adalah bangun kedekatan, ya, kedekatan emosi kepada anak-anak remaja ini. Yang keempat adalah berikan pujian, ya, berikan sanjungan sekecil apapun progres kebaikan yang dia berikan. Ya, Masya Allah sekali pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih banyak kepada Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi amal jariah dan juga bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Cukup sekian dari kami. Saya Dinar Mahasa Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.